kita minta dulu sambutan dari puncaknya semuanya, puncaknya tidak, untuk menyampaikan kepada sebelum pulang itu maka kita akan melakukan penandatanganan manifesto di semua spanduk putih sebagai bentuk kesucian dari apa yang kita lakukan pada sore ini. Silakan penjawab. Teman-teman semua, rekan gereja, mahasiswa, dan hormati para ustaz, dosen, kita dengan berikan salah pendidikan. Kita hari ini merupakan suatu perhatian kita dan bentuk solidaritas kita terhadap apa yang dengan bangsa kita hadapi hari ini. Perlahan pemilu 2024 berdekat, tapi ada yang tidak biasa dilakukan oleh penguasa negara ini pada hari ini. Kita merasakan suasana pemilu seperti dekat, penuh dengan cawe-cawe penguasa dan penuh dengan dugaan. Ada mobilisasi atas kekuasaan dalam rangka untuk memenangkan atau dalam rangka untuk melakukan kekuasaan yang berkuasa hari ini. Untuk itu, dalam rangka kebebasan berakredit, dalam rangka untuk menjaga moralitas sebagai orang kita Amerika, bagian dari menjaga bangsa, bagian dari kelompok terkuat, kami dari Sarala Berdikati mempertahankan kegiatan ini, menyampaikan manifesto kita dari bukit yang lain untuk Indonesia, untuk kejayaan bangsa. Sebagai bagian kita solidaritas, apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kita akademika lainnya. Untuk itu, makasih atas kalian kita semua. Semoga ini menjadi kontribusi kita dalam tetap menjaga negara ini sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Charles. Kemudian kita masuk ke agenda selanjutnya, penandatanganan. Pembacaan manifesto Sivitas Akademika Universitas untuk Keselamatan Bangsa yang akan dibacakan oleh salah seorang profesor kita yang hadir pada kesempatan ini. Ada beberapa orang profesor kita, mungkin tidak minta kepada Bapak Profesor Rudi Budimansyah. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakili Sivitas Akademika berikut saya menyampaikan manifesto untuk penyelamatan bangsa. Dengan penuh kesadaran pada lintasan sejarah bangsa ini, kami Sivitas Akademika yang tumbuh dan lahir di ranah pendiri Republik ini bersatu dalam tekad kuat untuk mengembalikan peran mulia perguruan tinggi sebagai penjaga nilai-nilai dan benteng moral kebaikan serta keadilan di negeri ini. Kami menyaksikan dengan keprihatinan bagaimana peran perguruan tinggi sebagai pilar utama pembangunan intelektual dan moral perlahan menyusut bahkan hampir menghilang selama satu dekade terakhir. Penyimpangan kekuasaan yang merajalela di seluruh lini kehidupan masyarakat, termasuk di perguruan tinggi, telah memgoyahkan fondasi nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi. Di tengah-tengah gejolak politik saat ini, upaya merusak demokrasi dan kekerasan budaya terlihat nyata, bahwa musuh kehadiran oligarki baru melalui politik dinasti semakin tercium. Intervensi penguasa terhadap Mahkamah Konstitusi, ketidaknetralan penyelenggara pemilu, dan tidak independennya pejabat publik
dari tingkat kementerian hingga kepala desa menjadi pemandangan ironis dalam tatanan demokrasi. Perlindungan dan jaminan sosial, hak konstitusional warga negara, termanipulasi menjadi alat untuk memperkuat dukungan pada calon presiden dan wakil presiden tertentu. Presiden yang seharusnya menjadi pemimpin yang etis terlihat melanggar peraturan perundang-undangan tanpa rasa bersama. Kami menegaskan bahwa Indonesia bukanlah kerajaan dan presiden bukanlah seorang raja yang bisa mewarisi kekuasaan kepada putra mahkota. Etika kenegarawanan dan ketidakberpihakan harus menjadi prinsip utama yang diikuti. Sengkarut di berbagai lini yang terjadi di Indonesia pada saat ini disebabkan air keruh dari hulu karena ada gajah besar yang menyeberang yang mengakibatkan air keruh sampai ke muara. Artinya, semua sengkarut yang terjadi karena ulah dan perilaku elit yang mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, seumpama kusut secara hulu terkuat, maka solusinya adalah dibakar dengan api. Perilaku penguasa yang cenderung bersultan di mata, beraja di hati, harus dihentikan dengan segera. Karena Raja Alim Raja disembah, Raja Zalim Raja disangka. Itu sudah Indonesia berada di situasi demokrasi yang tersampai. Saat ini adalah momentum bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bangkit melakukan koreksi serta perlawanan terhadap pelemahan demokrasi secara terstruktur. Perguruan tinggi sebagai institusi yang menjaga etika dan nilai-nilai kebaikan harus tampil sebagai garda terdepan dalam melawan segala bentuk pelemahan terhadap demokrasi, penguatan oligarki, dan sikap politik keliru yang sedang dipertontonkan oleh kami Sivitas Akademika bersumpah untuk tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga pelaku perubahan melalui pemikiran kritis, tindakan nyata, dan solidaritas yang kokoh. Kami berkomitmen untuk mendukung dan menjalankan peran mulia perguruan tinggi sebagai penjaga nilai-nilai, benteng moral kebaikan, dan pelindung demokrasi di negeri ini. Maka kami atas nama Sivitas Akademika Universitas Andalas menyatakan: 1. Menolak segala bentuk praktek politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi. Allahu Akbar. 2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktek kecurangan pemilu. 3. Menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegakkan aturan netralitas dalam pemilu serta menjalankan tugas sesuai amanah reformasi konstitusi. 4. Mendesak pemerintah untuk mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen tanpa intervensi dan politisasi elit. 5. Mengajak masyarakat bersikap kritis dan menolak politisasi bantuan sosial untuk kepentingan politik status quo kelompok tertentu dalam politik elektoral. Kekerasan budaya, pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berpendapat serta penyusunan ruang sipil. Demikian manifesto ini dibuat dan disampaikan sebagai wujud tanggung jawab moral institusi perguruan tinggi terhadap keselamatan dan kejayaan bangsa. Pada 2 Februari 2024, bertanda Hari Siansi Sivitas Akademika Universitas Andalas. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terima kasih. Terima kasih Prof. Kemudian kita mengajak pada Prof. Disangka
melalui spanduk putih sebagai bukti kita terhadap bangsa negara. Kita minta pertama itu perwakilan dari Kota Kantor. Silakan Ibu. Ya ini harus apa ya? Ya, silakan. Iya di negara. Mana jadi tidak ibu Sembari para sivitas akademika melakukan penandatanganan, ada sumbangan visi dari salah seorang dosen Fakultas Sejarah, Bapak Dr. Safir, untuk menyampaikan sebuah puisi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan sebuah puisi dengan judul Kalian itu bagaimana? Kalian itu bagaimana? Mereka memperjuangkan keluarganya. Mereka memperjuangkan orangnya. Mereka memperjuangkan kesinambungan, jabatan dan kekuasaan. Kalian itu bagaimana? Mereka rusak undang-undang. Mereka bikin aturan sendiri. Mereka hukumkan mereka. Mereka curi uang mereka sesukanya. Kalian itu bagaimana? Mereka bekerjasama dengan oligar. Mereka berkali-kali dengan investor asing. Mereka keluar dan jual semua kekayaan bumi. Mereka tinggalkan limbah perusak lingkungan. Kalian itu bagaimana? Mereka rusak demokrasi. Mereka memanipulasi dengan dana bantuan, kenaikan gaji dan sertifikat. Mereka berikut dengan gaji-gaji yang tidak terpenuhi. Dulu katanya ABC, sekarang katanya CER. Kalian itu bagaimana? Semua sudah tiba pada puncaknya. Semua sudah sampai pada batasnya. Tidak ada, tidak ada lain kecuali kontekskan tegak dan bertani demokrasi, kokohkan kembali konstitusi pada 20 hari 2024. Terima kasih. Mari sudah beberapa kita lanjutkan mungkin ada orasi-orasi lanjutan dari para sivitas akademika. Mungkin ada Prof. Jody Marisa, ada yang mau disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kita bersama bertitik hadir deklarasi kesamaan bagi pembangunan para penyelenggara negara. Hari ini kita suarakan apa yang kita bukan ini adalah pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari mulai kantor, mungkin Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga dengan adanya pernyataan sikap dari seluruh kampus yang ada di Indonesia, semoga Presiden kembali kepada kitanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lima, silakan. Bu Fajri Maja. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami dari Universitas Andalas menyatakan manifesto pada hari ini karena kita menganggap bahwa Indonesia ini adalah negara besar. Indonesia ini dengan penduduk 270 juta itu membutuhkan demokrasi yang benar-benar jujur dan adil tanpa ada intervensi dari pihak yang
notabene adalah untuk melanggengkan kekuasaan. Jadi dalam kesempatan ini kita menyampaikan dari Universitas Andalas bahwa cawe-cawe politik yang dilakukan oleh penguasa itu adalah hal yang keliru, dan untuk itu melalui forum ini, melalui kegiatan ini, kita menghimbau dan meminta kepada penguasa atau pemerintah pada hari ini untuk kembali kepada jalan yang benar. Lakukanlah tindakan dan melaksanakan demokrasi pemilihan umum yang akan kita laksanakan 14 Februari itu sesuai dengan jujur dan berkeadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum terakhir nanti untuk kolaborasi dari Dr. Henry Matius, ya, kita persilakan dulu ada adik-adik kita dari mahasiswa yang mau berorasi. Ada? Kalau tidak ada, silakan orasi penutup dari Bang Henry Matius. Kalau kita satu suara, kita berjuang, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, merdeka, runtuhkan, oligarki. Oke, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Izin barangkali kita dari perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan juga perasaan dan kegelisahan yang kita alami bersama ini. Tidak hanya kita, tapi seluruh rakyat Indonesia. Pada kenyataannya sekarang ini sedang terjadi sebuah pelanggaran politik yang mungkin kalau memang dinyatakan pelanggaran mungkin tidak gitu. Tapi dalam hal pelanggaran etika ini sudah sangat melewati batas teman-teman semuanya. Dan pun kita sama-sama mengetahui juga dari awal barangkali adanya fenomena-fenomena yang terjadi seperti adanya barangkali karena adanya pelulusan dan perubahan dari regulasi yang diatur oleh Mahkamah Konstitusi yang sehingga meluluskan barangkali keponakannya yang barangkali juga kita sama-sama mengetahui sekarang dari ketua MK-nya pun diberhentikan, dan itu sudah sangat jelas bahwasanya adanya pelanggaran etika tadi teman-teman semuanya. Dan pun pada saat sekarang ini adanya pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh Presiden Indonesia itu sendiri yang menyatakan bahwasanya dari Presiden itu sendiri bisa untuk berkampanye teman-teman semuanya. Dan untuk ASN sendiri itu dinyatakan. Dan kenapa? Apakah beda dari Presiden dengan ASN tadi? Apakah ASN hanya ASN saja yang mengabdi untuk negara ini? Tentu tidak, kawan-kawan semuanya. Bahkan kalau kawan-kawan mengetahui akan sangat lebih berpengaruh dari Presiden itu sendiri ketimbang dari ASN tadi yang tadi diharapkan untuk netral. Dan pun juga peraturan tersebut yang barangkali diperuntukkan untuk Presiden yang barangkali akan mencalonkan 2 periode, tapi pada saat ini beliau tidak lagi mencalonkan untuk ketiga kalinya, sangat tidak bisa. Dan pun sekarang harusnya Presiden harus bersikap netral dan menjaga kode etik tadi selaku pemimpin negara Republik Indonesia agar terjadinya pemilu yang jujur, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan kita semuanya dari Sivitas Akademika Universitas Andalas mengharapkan pemilu yang berdasarkan jujur tadi dan pemilu yang berintegritas. Salam cinta satu suara, cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini adalah orasi yang terakhir dari Bang Henry Matius, kita harapkan kepada para mahasiswa dan Sivitas Akademika yang berada di belakang untuk sama-sama kita di panggung podium ini, di panggung ini. Jadi saya lihat ada tuh ini. Silakan kita semua ya ini ya mobil itu untuk kita bersama-sama mengabdi. Ayo mas, kita mas. Satu lagi.
Sekarang